Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan Amazon S3 untuk di aplikasi Laravel kita ya. Jadi sebelumnya sebetulnya gue udah bikin satu video ya untuk pakai S3, cuman setahu gue tuh gue nggak pakai Amazon ya, tapi pakai S3-nya punya jagoan hosting ya. Jadi kali ini gue pengen nunjukin kalau kita pakai Amazon tuh kayak gimana. Nah, ini pertama adalah lu pasti harus punya akun AWS dulu ya. Lalu login ke AWS-nya dan dia adalah lu tinggal cari di sini di search itu S3 ya. Nanti dia akan ditunjukin ke halaman ini. Nah, kayak gini. Nah, halamannya kayak gini. Jadi caranya adalah gampang banget, tinggal create dulu bucketnya di sini. Create bucket ya. Bucket itu kayak apa ya? Ya tempat lu nyimpen barangnya gitu ya. Ya bucket sesuai namanya ya. Ember gitu ya. Embernya. Jadi kalau lu punya barang masukin ke embernya gitu. Atau gambar-gambar file itu masukin ke embernya gitu. Kayak gitulah pokoknya ya. Nah, lu namain aja namanya apa? Misalnya di sini gue pengen namain sekolahku gitu ya. Sekolahku, gampang. Lalu bawah-bawah scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya block public access setting for this bucket. Nah, di sini konfigurasi ini penting ya, karena apa? Karena kita menentukan behavior dari bucket kita. Apakah bucket kita akan bisa diakses dari public atau nggak bisa gitu ya. Nah, di sini settingan by default dia bilang block all public access ya. Jadi semua file kita itu nggak bisa disetting public ya. Bahkan kalau kita di Laravel kita setting public itu dia nggak akan jalan. Contoh ya, saya coba dimin dulu aja di kayak gini, biar kita lihat efeknya gimana. Coba kita create bucket. Bentar, ada yang kurang kah? Oh, sekolahku apa nih? Already exist. Apa nih already? Sekolahku data gitu ya. Sekolahku data, coba kita create. Karena memang dia itu harusnya, saya pakai Sydney ternyata ya. Cek dulu di sininya ya. Pakai apa? Saya ini naruhnya Sydney. Kalau pengen pakai Singapura, diklik aja Singapura. Kalau Seoul, Osaka gitu ya, tinggal pilih aja. Nanti menentukan konfigurasinya kayak gimana dan seberapa cepat data itu ditransfer ya. Jadi sebisa mungkin pakai S3 yang lebih dekat kepada user ya. Nanti kalau pengen pakai CDN ya silakan pakai CDN. Tapi kalau by default sebisa mungkin lebih dekat kepada user ya. Kalau dekat usernya di Jakarta ya berarti di Singapura gitu. Oke, ini adalah Laravel sih, Amazon S3 saya udah bikin bucketnya. Tinggal sekarang kita buka ya, kita tinggal buka Laravel kita. Ini saya pakai Laravel 12 dan ini fresh install ya. Yang pertama kita lakukan adalah install dulu package yang kita pakai ya. Namanya Composer, Require, namanya Liague gitu ya, Liague gini, lalu Fly System gitu ya. Lalu AWS S3 V3. Nah, kayak gini. Sederhana sebetulnya ya. Tinggal satu package ini aja yang perlu kita install. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus tahu ya, lu harus tahu bahwa di Laravel itu ada yang namanya file system ya. Nah, ini file system disk. By default dia akan pakai lokal. Konfigurasinya di mana? Konfigurasinya itu ada di sini, di config lalu yang namanya file system. Ini ada di sini. Ada disk, ada public, ada S3 ya, banyak. Tapi kita mau pakai yang namanya S3 ya. Jadi tinggal diganti aja di sini S3. Nah, S3, 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 S simple apalah storage lupa gue, Bro. S3 gitu ya. Nah, udah tinggal kayak gini aja. Terus konfigurasi di mana, Bang? Konfigurasi di bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini. Access key disimpan di, Bang. Gue belum pernah konfigurasinya. Oh, gampang. Lu tinggal pergi ke si AWS-nya, IAM ya, IAM gitu ya. Tinggal masuk sini, tinggal diklik. Nah, tinggal bikin user di sini. Bentar, agak loading. Lu pergi ke access management, klik the user ini, tinggal create user. Misalnya namanya apa? Boleh Selren gitu ya, Selren gitu. Selren gini, boleh create next gitu. Tinggal pilih yang attach policy directly ya. Saya pengen S3. Nah, jadi user ini hanya bisa pakai akses yang S3. Jadi kalau misalnya ada resource lain itu nggak bisa akses dia. Ya, kecuali nanti kita grant aksesnya lagi. Jadi artinya user ini hanya bisa akses ke S3 gitu ya. Nih, S3 yang full access. Tinggal di next aja. Lalu create user. Nah, setelah create user ini nggak langsung bisa kita akses ya. Tapi kita bisa pakai yang namanya security credential, tinggal tambahin yang namanya access key ya, karena kita butuhnya access key. Pilih yang other ya, karena kita dibilang nggak sesuai dengan yang di atas ini. Lalu klik next ya. Tinggal namain apa? Misalnya di sini my local testing gitu ya. Tinggal create access data. Udah, access key ya harusnya ya. Oke, kita sekarang dapat access key-nya, di copy aja, tinggal pindah ke sini access key ya kan. Access key ID, lalu access key-nya di sini, secret key-nya ditempel di sini.
Lalu di sini default region-nya pakai tadi ya, yang S3 tadi, balik ke S3 lagi, pilih di sini. Lalu tinggal lihat di sini. Oh, pakainya apa nih? Pakainya adalah app sources 2 ya, berarti tinggal ganti di sini. App sources gitu ya. Oh, sources gini. Tuh ya. Benar gak sih sources? Oh, gini harusnya sources. Oke. Lalu bucketnya tinggal diisi namanya. Oh, di sini namanya adalah sekolahku. Tinggal di copy aja, taruh di sini sekolahku. Ini default saja nggak apa-apa. Udah, kayak gitu aja, sederhana kan? Udah, tinggal coba kita jalanin. PHP Artisan Serve gitu ya. Oke, PHP Artisan Serve. Lalu di roots ini gue pengen bikin satu file namanya adalah API ya, api.php. Lalu di sini karena kita pengen tesnya pakai API aja. Lalu ke app bootstrap bentar, ke bootstrap app di sini. Gue pengen API ini gue registrasi pakai dir gini, lalu gini roots api.php gini. Udah ikutin aja ya. Nah, kita akan pakai folder di sini app. Oke, sip. Jadi di sini use app http vset ya, bukan, jangan gini dong. Gini deh, roots gini. Lalu pakai yang vset ya kan, karena kepanjangan kita copy aja di sini, taruh di use gini. Nah, ini sederhana. Terus gini, lalu yang namanya root. Gini. Aduh, panjang banget. Root. Oke. Jadi di sini gue pengen bikin satu routing yang namanya adalah post lalu my file ya. Namanya my file di sini, atau gue bikin controller biar gampang deh. PHP artisan make controller. Namanya adalah apa ya? My file controller. Udah gini aja deh. Oke, bentar, ini nggak boleh kayak gini ya. Jadi kalau lu mau jalan artisan, lu harus pastikan file lu nggak error. My file controller class, gue pilih misalnya apa ya, store deh, store gini ya. Di sini gue pengen copy aja, paste di sini, use gini. Lalu ini gue tinggal hapus biar gampang. Oke, sip, mantap. Berarti sekarang kita tinggal pergi ke controller kita, http controller di sini. Misalnya public function store gini, lalu request gitu ya, request gini. Oke, sekarang gue pengen buka Postman gue di sini ya. Localhost misalnya berapa ya portnya tadi 8000 karena Laravel API. Lalu kok ada API bang, kalau nggak ada API-nya, karena by default dia di app ini akan otomatis pakai yang namanya gini, API prefix. Dia otomatis akan tambahin API di sini. Jadi kalau kita nggak diisi, dia akan otomatis pakai API. Lalu di sini namanya adalah my file, lalu metodenya adalah post. Tinggal kita pergi ke sini, body http form data, nama filenya apa. Misalnya di sini ya, kita pengen nangkep yang namanya file, tapi diambilnya dari request file, namanya filenya ya, filenya ini ya, biar lu bingung filenya apa ya bang, filenya. Filenya itu adalah nama file, nama ininya, nama key-nya. Jadi filenya, ya filenya. Ganti ke file, tinggal lu upload dari lokal lu. Saya pengen pakai DeepSeek di sini. DeepSeek logo, diklik aja lalu send di sini, tes gitu. Oke. Nggak akan terjadi apa-apa. Sekarang coba kita store ya. Cara store-nya ada dua cara. Bisa kita gini lalu store as gini, store. Kalau store itu berarti dia langsung nyimpen ya. Coba ya, kita send dulu. Coba kita pergi ke sini. Apakah sudah dibuat? Oh, sepertinya ada yang error ya. Ada yang error kah? PHP http store search as search to, cek dulu ya di sini. http controller. Oh, search bener kok. Coba lagi ya. Takutnya dia catching tadi. Oke, coba refresh. Oke. Nah, bisa dilihat di sini nama filenya langsung terbuat ngacak ya. Nah, ini adalah memang kalau kita nggak setting namanya. Kalau mau setting namanya berarti tinggal store as gini. Store as misalnya namanya apa? Bla 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 gini. .jpng misalnya. Bisa juga. Jadi kalau coba kita send, bentar, bisa nggak ya? Refresh. Nah, langsung keganti kayak gini. Itu bisa cara yang kayak gitu, atau bisa juga cara yang namanya gini. Jadi storage gini. Storage tinggal put file lalu file. Udah. Jadi nanti kalau misalnya mau nyimpen tinggal send aja kayak gini. Oke, bentar, coba lagi. Simpan lagi di sini, kita refresh. Maka dia akan dapat filenya ya, bentar. Tadi belum refresh kayaknya. Coba lagi di sini S3. Oke, langsung kesimpan ya. Coba lagi di sini.
Coba lagi saya simpan deh, biar kita nggak ragu ya. Ini benar keganti atau enggak. Refresh. Nah, dia udah kesimpan sebetulnya ya. Nah, dia memang udah bener kesimpan ya. Gue takut juga karena takutnya di catching dia. Upload ya. Jadi sekarang kalau dilihat di sini ya memang sudah ada datanya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita mengambil path-nya ya. Sebetulnya gampang. Kita tinggal return aja ya datanya. Kalau kita refresh di sini coba send. Nah, dapatlah dia datanya. Sekarang gimana cara kita ngambil URL? URL tuh gampang. Berarti kan di sini misalnya coba ya, saya hapus dulu di sini biar bersih. Nah, kita bikin metode namanya adalah function apa ya, get path gitu ya, atau get URL gitu ya. Di sini nanti ada request, requestnya ada request, lalu requestnya ada sebuah request parameter atau query parameter. Kita ambil dari get path gitu ya. Nah, itu gampang, tinggal kita return yang namanya adalah storage URL ya, diambil path-nya. Ya, gini. Lalu kita pergi ke API, lalu kita bikin misalnya get my file gini, lalu kita bikin my file controller class, lalu tadi apa namanya, get URL gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau di sini kita lihat ke Postman kita bikin namanya adalah apa ya, path ya. Misalnya kita copy di sini, kita paste di sini, terus ya kan kita send, dapatlah kita path-nya ya. Jadi kalau kita coba send, dapatlah kita 403. Kenapa 403? Forbidden. Itu adalah kasus yang kita tadi bahas ya, soal dia nggak bisa diakses sama sekali. Buktinya apa bang? Oke, kita lihat di sini ya. Nah nih, bahkan di sini pun, nah ini kita klik nih di sini, dia akan kena forbidden. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa diakses sama sekali. Terus gimana caranya bang? Ya caranya adalah kita ubah permissionnya ya. Kita ubah permissionnya di sini. Nah nih, lu kalau pergi ke bucket lu di sini ya, di sini ada namanya permission, di sini kita ubah ya ke yang tadi tuh, yang soal ini nih. Nah ini kita ganti ke sini, lalu kita save change ya, confirm gitu misalnya, confirm. Coba confirm. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu set di sini ya, set namanya ownership. Kita pakai HCL enable. Kenapa? Karena biar kita ada apa ya namanya, semacam access controlnya lah ya, bahwa HCL itu kan access control. Nah ini access control list ya, HCL. Oke, sekarang kita coba bang, bisa nggak, beneran bisa nggak nih? Coba send ya kan. Nah tetap nggak bisa bang, kenapa ya? Karena memang filenya sudah private dari awal. Oke, kita ulang dari awal ya di sini ya. Oke, kayak gini misalnya. Terus gimana caranya supaya saya pengen file ini dijadiin public ya? Nah, jadiin public. Kenapa jadiin public? Karena kita sudah bisa menjadikan public. Tadi kalau kita nggak ubah settingannya ya, settingan yang di permission tadi, itu akan sama aja ya, tidak ada yang berubah. Meskipun kita set visibility-nya public. Caranya gimana? Caranya adalah gini, misalnya function set public gitu ya, public. Kita coba pakai request lagi, request gini. Kita pengen pakai yang path yang sama, lalu tinggal bilang di sini bahwa storage set visibility path-nya ke public ya, gini public. Nah, oke. Lalu kita pergi ke API, lalu misalnya kita bikin get gitu misalnya set public gitu ya, public, lalu my file gini, lalu set public gitu ya. Nah, benar gak namanya set public? Betul ya, set public. Nah ini. Lalu di sini adalah class. Oke. Sekarang kita coba. Di sini misalnya coba send ya kan, dash ya kan. Kita lalu bikin get file ya kan, path-nya diambil dari sini ya kan. Kita cek dulu bener gak nih filenya masih private. Coba kita buka di sini ya. Nah, masih access di net. Sekarang coba kita hit yang tadi, yang namanya set public ya, set public gitu ya. Pakai yang tadi ini path-nya, pakai yang tadi path-nya, lalu path-nya di sini kita send, tes gitu. Oke, sukses. Sekarang kita coba ambil get lagi datanya. Nah, sekarang udah bisa keambil datanya. Keren ya. Jadi kita bisa merubah visibility-nya menjadi public ya dengan ubah tadi. Tapi by default dia tetap akan menggunakan private ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya saya tuh nggak mau public ya, nggak public, karena public itu kan berarti kita bisa diakses dari manapun kan ya. Saya tuh pengennya file ini hanya private aja, tapi hanya yang masuk login ke aplikasi yang punya akses gitu. Itu bisa. Kita bikin pakai yang namanya temporary URL. Kenapa pakai temporary URL? Sehingga nanti ketika user itu dapat ya, key-nya itu hanya berlaku di beberapa detik atau beberapa menit gitu ya, selesai. Misalnya di sini, saya pengen bikin root get, namanya adalah get temporary gitu ya. Temporary, lalu namanya my file controller class, lalu namanya
get temporary gitu ya. Nah gini. Jadi di sini gue bikin namanya public function get temporary gitu ya. Lalu di sini bikin get, ambil di sini, lalu tinggal gini aja, return storage yang namanya adalah get temporary URL ya, temporary URL, lalu path-nya apa? Path-nya di sini misalnya kita ambil dari request kita. Lalu kita bilang path-nya ini kayak begini, lalu tinggal now ya, edit minutes ya. Kayak gini. Tergantung, kalau misalnya add minute gitu ya, bisa juga match berapa menit gitu, misalnya 1 menit ya. Tapi saya pengen bikin 1 menit aja, jadi add minute udah cukup. Ya, misalnya gitu. Oke, sekarang kita API gitu. Kita pergi ke sini, coba lagi ya. Kita lihat send gitu ya. Saya coba hapus dulu di sini. Coba send gitu. Tes. Oke. Kita set dulu bener gak nih API-nya masih private ya kan? Path. Kita coba cek. Oke, coba send, kita ambil data URL-nya, send. Nah, dia private. Sekarang saya pengen ngambil URL yang temporary-nya gimana? Nah, sekarang kita lihat di sini. Namanya adalah path set temporary ya, atau get temporary. Get temporary gitu ya. Coba ambil path-nya, send. Oke, dapat path-nya. Lihat teman-teman. Ini bisa, tapi lihat apa yang berbeda di sini. Ada header-nya segala macam, ada dia host-nya, ada expired-nya berapa detik gitu ya, 60 detik. Jadi memang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada download file atau apapun itu, ada ijazah atau data-data yang memang kredensial ya, maksud saya adalah confidential, jangan diakses ke publik, karena nanti orang kalau udah punya URL-nya bisa diakses kapanpun gitu ya. Tapi di sini kita membatasi mungkin cuma 3 detik, itu bisa juga nanti ya. Di sana kita set, misalnya di sini cuman kita setnya misalnya add second gitu ya, bisa juga. Misalnya add second gitu ya, bisa. Misalnya cuman pengen dia boleh ngakses dalam 10 detik. Oke, kalau 10 detik itu udah nggak bisa, ya udah, dia udah nggak akan bisa akses file itu sendiri. Nah, itu adalah cara kita menggunakan Amazon dan juga Laravel S3 ya. Semoga ini udah mengakses semuanya ya. Jadi kalau misalnya mau belajar yang lain ya bisa aja, misalnya storage apa, misalnya get listnya ya, kita bisa pakai yang namanya get all file gitu ya, all file. Bisa juga ya, misalnya coba kita bikin deh, misalnya pakai yang get URL deh, misalnya get URL. Kalau path-nya kosong gimana bang? Kalau path-nya kosong, misalnya if path-nya kosong gitu, sama dengan gini, saya coba pengen return storage ini all file. Apa yang terjadi ya, tinggal kita lihat aja di sini, misalnya get gini, coba ya get URL, ini coba send lagi. Oke, bentar, ini udah simpan belum sih get URL? Kok belum jalan dia? Oh, sorry, path-nya belum dikosongin. Nah, dapat lihat dia nama file yang sudah ada di S3 kita. Nah, ini nama filenya. Gampang ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin nama storage-nya beda pun bisa. Jadi ya, misalnya di sini file gitu ya, kita bikin store. Misalnya kita pengen bikin store-nya kemana gitu ya. Misalnya kita pengen langsung taruh di buku sejarah gitu ya. Nah, ini bisa ya. Coba kita send gitu misalnya filenya. Nah, ini kita lihat di objek kita ada satu folder, pasti namanya adalah buku sejarah. Mana ya? Nah, ini buku sejarah. Ini folder nih. Nah, nih semacam folder. Atau gue pengen langsung public gitu, bisa. Jadi misalnya di sini kita bisa bilang path-nya file store publicly ya, publicly. Misalnya gue pengen bikin naruhnya di misalnya folder public gitu ya, bisa. Jadi kalau aku coba send di sini, kita pergi ke iOS-nya, kita lihat ya di sini ada namanya folder public. Coba refresh folder public, mana nih folder public? Bentar, lihat lagi ya. Ini jangan salah nih, store publicly path. Oke, harusnya bisa nih. Lagi ya, refresh. Bentar ya. Ini sejarah semuanya. Oh, ini dia. Oh, sorry, nggak kelihatan. Oke, kita lihat di sini. Dia akan bisa diakses langsung dari public. Nah, keren ya. Jadi begitulah cara menggunakan Laravel S3 dan AWS Amazon. Thank you semuanya.